Nah, sebelum video ini dimulai, teman-teman, Katia akan kasih dulu informasi. Teman-teman, tanggal 4 dan 5 Mei, hari Sabtu dan Ahad akan diadakan sertifikasi metode VGA Tahfiz. Sertifikasi metode VGA Tahfiz. Dan ini bukan hanya untuk guru saja, tetapi juga untuk semua kalangan, baik itu orang tua gitu ya. Jadi tidak hanya guru saja. Ayo tinggal registrasi, daftar saja karena banyak sekali yang pengen menggunakan metode VGA Tahfiz di sekolah, di lembaganya, di rumah tahfiznya, di rumahnya dan sebagainya. Ayo, daripada nanti seatnya tertinggal. Jangan lupa. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah, sahabat Quran pun berada. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Ini vlog pertama Katia dari Lebaran ya. Dan Katia juga sebelumnya mohon maaf dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya, yang mungkin selama ini mungkin ada yang salah-salah kata, menyakitkan atau sedih hati dan sebagainya dari vlog-vlog Katia, mohon maaf lahir batin ya. Dan seperti biasa sebelum dimulai, bismillah dulu. Tapi lupa Katia ya. Nah, hari ini Katia mau ngasih tip kembali, ngasih saran, ngasih ide, ngasih tips, ngasih uang. Amin. Nah, hari ini Katia mau ngasih tips atau ngasih saran tentang mungkin panggilan-panggilan yang bisa kita gunakan, kita praktekkan atau kita amalkan di sekolah. Ini bukan hanya di sekolah dan juga bisa di rumah ya. Dan banyak perbedaan-perbedaan dan apa saja boleh gitu ya, apa saja boleh digunakan. Yang penting memang panggilan itu adalah panggilan baik. Dan pastinya ketika kita memanggil, kita senantiasa sedang berikhtiar untuk mensugesti kebaikan-kebaikan atau tujuan-tujuan yang yang sedang kita bangun. Nah, ada banyak panggilan di sekolah. Ada yang bilang anak-anak. Nah, memanggil anak dengan panggilan anak-anak itu dari zaman dulu juga ya. Dari kita masih kecil juga anak-anak. Kemudian berubah lagi. Adanya pembaruan dan adanya perbaikan bahwa biar anak-anak tidak merasa anak-anak gitu ya, merasa bahwa mereka tuh anak-anak dan kita itu guru, tapi bagaimana mereka itu harus bisa mandiri dan sebagainya, dan kita menjadi teman, partner, fasilitator, jadi bukan murid dan guru. Jadi kemudian berubah lagi menjadi teman-teman dan sebagainya. Ada ya, jadi ada anak-anak berubah ya, semakin kesini berubah menjadi teman-teman agar mereka menanamkan agar mereka mandiri, kemudian bisa berpartner dengan gurunya, bisa bekerja sama di sekolah, kemudian mereka nyaman untuk menjadi teman gurunya gitu ya, mau membuka suara, mau memberikan pendapat gitu ya, mau untuk memberikan ide dan sebagainya. Kemudian berevolusi ini bukan diperbaiki ya, ada banyak lagi karena tujuan dan ikhtiarnya gitu ya, muncul juga sekolah-sekolah IT gitu ya, sekolah-sekolah Quran, dan memang bukan namanya jadi Islam kalau memang di sana ada guru Islam, gurunya Islam, muridnya Islam. Kemudian kenapa tidak untuk kita berikhtiar mensugesti tadi kebaikan-kebaikan yang kita ingin berikan menjadi anak solih. Nah, jadi ada panggilan dari teman-teman menjadi anak solih siap. Nah, kemudian ada panggilan anak solih gitu ya. Ini juga bisa diterapkan, panggilan-panggilan ini bisa diterapkan di rumah ketika akan mengajarkan anak, agar suasana mereka itu memang formal, tidak leye-leye, jadi anak cantik gitu ya. Ada panggilan-panggilan lagi selain anak soleh, itu ada panggilan untuk di rumah. Salah satunya anak hebat. Nah ya, jadi kalau di rumah, kemudian mungkin sifatnya private gitu ya, atau ini bukan sekolah formal, artinya lagi bersama keluarga, merujuk sepupu ponakan adik itu menjadi anak hebat, anak cantik gitu ya. Gitu. Jadi ada banyak panggilan-panggilan yang bisa digunakan. Yang penting sebenarnya bukan panggilannya, tetapi benar artikulasi kita,
cara memanggilnya juga. Kemudian benar-benar hati kita yang memang memanggil anak dengan ketulusan gitu ya, dengan harapan-harapan yang baik gitu ya. Terlepas dari maksud, kemudian ada bilang ini kurang baik, ini kurang bagus. Kurang bagus kalau anak-anak, bagusnya anak teman-teman gitu. Kurang bagus juga, kurang bagus lagi, bagusnya anak solih. Apapun itu, yang penting niat tulus kita, kemudian sugesti kita, harapan kita, ikhtiar kita, dan juga cara memanggil, kemudian artikulasi kita, maksudnya bukan artikulasi ya, intonasi kita kepada anak. Ya percuma juga kalau anak soleh, nggak enak banget kan intonasinya dengan anak-anak gitu ya. Tetapi di luar itu yang penting panggilan anak soleh, artikulasinya, intonasinya, vocal expressionnya, kemudian tujuannya. 5 itu yang harus ada panggilan di diri kita sebagai pendidik, fasilitator, ataupun itu teman belajar dan sebagainya, atau pendamping pembelajaran. Yang penting anak-anak bisa memanggil, ketika kita memanggil mereka bisa menyahut dengan baik. Ya, itu saja teman-teman dimanapun berada. Ada berapa? Anak-anak boleh, teman-teman boleh, anak solih boleh, anak hebat boleh ya, boleh jadi. Anak hebat boleh, anak semangat boleh, apa saja ya. Yang penting harus konsisten. Jangan pindah-pindah, kadang bingung gitu ya. Oke, itu saja sahabat kalian dimanapun berada. Semoga bermanfaat, semoga terinspirasi, semoga bisa berkenan dan bisa dipraktekkan di sekolah. Dan mohon maaf bila ada kekhilafan, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, salam Quran. Assalamualaikum.